Halo semuanya. Kami dari kelompok 17, Desain Komputer Grafis, jurusan Arsitektur Universitas Diponegoro, angkatan 2020, akan menjelaskan tutorial cara membuat floor plan atau denah lantai dengan menggunakan aplikasi Revit. Yang pertama, tentunya kita harus mendownload aplikasi Revit-nya terlebih dahulu. Di sini kami menggunakan Revit tahun 2021. Lalu setelah itu kita buka aplikasinya. Setelah terbuka, kita klik New dan akan muncul template file seperti ini. Nah, di sini ada dua jenis sistem satuan ukuran, yaitu imperial dan metric. Sistem satuan imperial biasanya digunakan oleh orang Amerika Serikat dan menggunakan satuan ukuran inch, feet, yard, dan mil. Sedangkan sistem satuan metric digunakan oleh dunia internasional dengan menggunakan satuan ukuran yaitu kilometer, meter, sampai milimeter. Di sini kami menggunakan metric architectural template dengan satuan milimeter, lalu klik OK. Di sini merupakan ruang gambar untuk kita membuat floor plan-nya. Supaya memudahkan kita untuk mulai membuat denah, klik View dan pilih Visibility or Graphic. Lalu, klik Site dan centang Internal Origin. Nah, nanti akan muncul siku seperti ini sebagai garis bantu dan juga titik tengah dari ruang gambar kita. Untuk membuat tembok, kita pilih menu arsitektur dan klik wall. Di samping tulisan wall, ada tulisan di dalam kurung yaitu WA. WA itu merupakan shortcut hotkey yang bisa kita pakai. Tinggal klik WA di keyboard kalian dan langsung sudah bisa membuat wall. Nah, titik kotak itu adalah poin middle-nya. Kita klik, terus tarik ke atas, tetapi tidak usah ditekan lama. Sekali klik saja. Untuk ukurannya, kita bisa langsung klik ukuran yang kita mau, lalu klik enter. Di sini kita buat ukurannya yaitu 7118 meter kali 7118 meter. Lalu buat dinding sebelah kiri, bawah, dan juga kanan. Untuk keluar dari wall command-nya, klik escape 2 kali. Setelah itu, kursor kembali, lagi ke menu modify. Nah, kita bisa klik temboknya. Kalau misalkan kita lupa tebal ukuran temboknya berapa, kita bisa ubah di properties, klik yang basic wall, lalu di situ kita bisa pilih jenis dan ukuran tembok yang kita mau. Dan nanti bakal langsung berubah. Kita balikin lagi ke 200 GSM karena kita maunya ketebalannya 200 GSM. Lalu, kita membuat tembok untuk bagian dalamnya. Ketik WA, lalu di properties, pilih yang basic wall. Pilih interior, dan di sini kamu akan menggunakan yang 135 mm Petritone dengan ukuran 3,4 meter kali 3,6 meter. Tanda segitiga berarti adalah midpoint-nya. Lalu, kita lanjut buat temboknya sesuai ukuran yang kita mau. Untuk buat kamar mandi, misalnya kita mau buat lebarnya berapa. Setelah itu kita klik. Lalu, kita klik di tempat yang kita mau. Nanti muncul seperti bergaris. Lalu kita buat ukurannya, yaitu 2,3 meter kali 2,3 meter. Lalu, akan ada tandanya. Baru, setelah itu, kita WA lagi. Lalu buat tembok di situ. Lalu, di sini kita mau buat satu ruangan kecil, yaitu ukurannya 1,1 meter kali 0,9 meter. Nah, di situ kan ada ruang tidur. Terus denah yang kita mau itu temboknya kepotong atau ada bukaan di tengahnya. Caranya kita balik ke menu modify, tekan escape 2 kali. Terus klik temboknya. Di situ ada split element. Kita klik aja split elemennya, lalu klik di temboknya. Misalnya kita mau bukan 800 dari dalam tembok kiri dan 600 dari tembok kanan. Setelah kita udah kasih split element, klik escape 2 kali, kita balik ke modify, klik tembok yang udah kita foto, terus klik delete. Nah, jadi bukan deh kayak gitu. Terus kita mau buat pintu.
Terus kita mau buat pintu. Pintu itu ada di menu arsitektur, ada door, terus shortcut hotkey-nya yaitu DR. Kita ketik DR, terus klik di tempat yang kita mau buat tambahin pintu. Di sini sama di situ. Terus klik escape 2 kali, kita balik ke modify. Lalu kita pengen pintunya ukurannya lebih kecil karena terlalu besar buat ukuran pintu kamar mandi. Kita klik pintunya, terus tekan kontrol sama klik pintu lagi. Nanti kedua pintunya udah otomatis ke grup. Nah, karena ukuran pintunya lebih besar, tentunya pintu kamar mandi tuh harus lebih kecil kan dari pintu utama. Kita pilih properties, terus tentuin ukurannya. Pintu kamar mandi kurang lebih ukurannya segini ya. Gak begitu lebar dan lebih kecil dari pintu utama. Kalau mau geser pintunya, klik ukuran jaraknya, terus kita ubah jadi 5 cm. Terus kita klik DR lagi untuk buat pintu keluar. Terus kita back ke modify. Klik pintu keluar tadi. Nah, di situ ada 2 panah, yang horizontal sama vertikal. Fungsinya buat orientasi pintunya. Misalnya kita mau buat di seberangnya. Klik panah yang buat horizontal, nah kita balikin ke seberang lagi. Terus misalnya kita mau ubah arah bukaannya, kita klik yang vertikal. Nah, enaknya pakai Revit itu kalau kita mau geser pindahin pintunya, kita tinggal geser tanpa ngebuat temboknya rusak. Habis itu kita mau masukin furniture sama objek-objek yang nantinya ada di dalam denah kita. Nah, yang pertama kita klik komponen atau ketik shortcut hotkey-nya yaitu CM. Nah, nanti ada load family. Terus kita klik load family, yaitu load family itu template yang udah jadi dari objek bentuk 3D dari download dari internet. Nah, yang pertama kita kasih kasur dulu, guys. Nah, yang pertama kasih kasur, terus kita bisa ubah angle-nya jadi 90 derajat. Kita klik load family lagi, terus pilih yang meja. Kita ubah lagi angle-nya jadi 90 derajat. Balik lagi ke modify, terus kita geser. Nah, bisa digeser kan? Kalau dilihat dari mejanya kan kebesaran nih. Nah, kita bisa atur beberapa objek di edit type. Kita ubah lebarnya, terus klik apply. Lalu kita bisa lihat seberapa ukurannya. Nah, nanti dia otomatis berubah ukurannya. Kalau udah pas, bisa klik OK. Lalu setelah ini, kita ingin menambahkan sofa. Klik load family, lalu pilih sofa. Lalu letakkan di daerah sini. Escape 2 kali untuk balik ke modify. Lalu klik sofanya dan rotate 90 derajat. Lalu, misalkan arah orientasinya tidak mau seperti ini, kita mau panjangin di bawah. Kita bisa klik tool yang namanya mirror, pick axis, lalu klik objeknya. Lalu otomatis ada objek duplikatnya yang arahnya berlawanan dari objek aslinya. Lalu setelah itu, balik lagi ke modify, pilih objek asli, lalu delete. Dan sudah, kita punya objek yang kita mau. Lalu, kita ingin menambahkan objek di kamar mandi. Pilih load family, lalu pilih shower. Lalu, ada beberapa objek yang muncul jika kursor kita berada di tembok. Seperti ini misalnya. Lalu, jika kita berada di tengah ruangan, dia tidak akan muncul. Tetapi, jika kita dekat-dekat tembok, dia baru akan muncul. Lalu, nanti hasil akan seperti ini. Lalu, kita ke load family lagi, dan kita ingin memberi wastafel. Ubah rotasinya menjadi 90 derajat. Lalu tambahkan kloset. Lalu letakkan di daerah sini. Oh ya, untuk template load family bisa kita download dari internet ataupun kita buat sendiri menggunakan Toolship.
Lalu, kita akan membuat dapurnya juga. Rotasi 90 derajat, lalu balik menjadi 180 derajat. Lalu, balik lagi ke modify, lalu kita letakkan dapurnya di sini. Lalu, kita kembali lagi ke komponen. Lalu, klik kembali load family, lalu tambahkan meja makan. Lalu letakkan di daerah situ. Lalu tambahkan lagi sofa kecil. Lalu, ada juga objek yang orientasinya bisa kita ubah secara fleksibel, seperti ini. Kita tinggal klik endpoint, lalu ubah orientasinya sesuai yang kita mau. Lalu balik ke modify, lalu kita atur seperti ini. Lalu sekarang, kita beri jendela. Pilih menu Windows, lalu di Properties, kita bisa memilih jenis dan ukurannya. Misalnya fix yang bukanya lebar, sekitar 900-an. Lalu, kita beri jendela satu lagi di sini. Misalkan, kita mau bukanya lebih lebar lagi, balik ke Modify, kita klik jendelanya, lalu klik Control, dengan klik jendela yang satunya lagi. Lalu akan otomatis ke grup. Lalu bisa kita edit type, lalu ubah lebarnya. Misalkan kita maunya sekitar 2 meter, lalu di-apply. Lalu otomatis berubah lebarnya menjadi 2 meter. Lalu klik OK. Setelah itu, kita rapihkan letak jendelanya. Dan sudah deh, jadi denahnya. Karena denahnya sudah jadi, kita pengen kasih indikator nama sama legenda di masing-masing ruangannya. Caranya mudah, tinggal klik room. Kalau lihat di sini, softwarenya ngebaca sebesar ini satu ruangan. Beda sama yang di kamar mandi dan ruang yang kecil. Dibacanya satu ruangan. Tapi yang 3 ruangan ini dibacanya satu ruangan. Nah, untuk mesaidnya, kita balik ke menu, lalu arsitek, terus klik room separator. Di sini kita pisah ruang keluarga sama ruang kamar dan ruang makan. Jadi ini sudah kepisah setiap ruangannya. Jadi pas kita balik ke menu arsitektur, terus klik room, untuk kasih indikator nama, ruangannya udah kepisah tuh kayak gitu. Jadi udah kepisah kan. Kita kasih di sini, sama di sini. Nah, lalu kita kasih indikasi ada 4 ruangan kan. Nah, balik ke modify, terus double klik namanya, kita klik namanya kamar. Di sini kamar mandi. Nah, kalau misalnya kita double klik ke tempat lain, dia bakal muncul format kayak gini. Nah, itu kan muncul format kayak gitu. Tapi kita nggak pakai kan, jadi kita cancel aja. Terus kita balik, kasih nama lagi ruang keluarga. Sama dapur. Yang di sampingnya, dapur. Nah, udah jadi deh. Jadi ada indikasi namanya, ada 4 ruangan. Oh iya, kami mau nambahin set objek lagi nih, yaitu meja di ruang keluarga. Klik load family, cari folder Revit family yang udah di download. Terus tambahin deh mejanya nanti. Nah, udah jadi deh denah floor plan-nya. Nanti tampilannya kayak gini. Seperti denah yang kita mau. Terus kalau misalnya kita mau mempertegas ruangan dengan nambahin legenda, klik annotate, terus pilih color fill legend. Nah, misalnya kita mau indikator legendanya di sebelah kanan, diklik, terus kita bisa ubah space state-nya. Kita maunya yang diatur itu room-nya sama namanya.
lalu kita klik OK. Nanti otomatis udah dikomputerisasi dan kebaca ruangannya sendiri-sendiri kayak gini. Nah, habis ini kita pengen ngilangin garis bantunya. Klik View, terus Visibility or Graphics, ke Site, terus tinggal hapus centang yang internal origin, lalu klik OK, dan hilang deh. Udah jadi deh denah floor plan kita. Nah, jadi apa sih bedanya kalau pakai Legend? Jadi kalau pakai Legend, kita bisa lihat format 3D-nya karena udah dalam bentuk 3 dimensi dari Revit-nya sendiri. Kalau mau lihat 3D-nya, klik yang 3D view dan kita lihat ruangan-ruangannya tuh. Terlihat 3D kan? Udah kebaca sebagai objek 3 dimensi. Nah, kita juga bisa customisasi loh. Customisasi objek. Kita balik dulu ke denah floor plan kita. Misal kita mau ubah sofanya nih. Tinggal klik kanan sofanya, terus pilih Edit Family. Di sini kita bisa edit objek family yang udah kita punya, biar sesuai sama denah apa yang kita mau. Nah, jadi kayak gini kurang lebih kayak gini cara mudah untuk membuat denah lantai atau floor plan menggunakan aplikasi Revit. Gimana, lebih gampang kan dari memakai aplikasi-aplikasi yang lain? Sekian video tutorial cara membuat mudah denah lantai atau floor plan menggunakan aplikasi Revit dari kami kelompok 17, Desain Komputer Grafis, jurusan Arsitektur Universitas Diponegoro, tahun 2020. Oke, makasih yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Terima kasih.